Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 2A, eh, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam dunia maya dengan eh, waktu yang sangat mepet untuk kegiatan perkuliahan karena dekat dengan bulan Ramadan. Biasanya karena bulan Ramadan sudah dekat, eh, hawa-hawanya gitu ya, itu sudah mulai terasa gitu. Terasa capek, terasa lelah, terasa ya banyak terasanya lah. Dan semua yang terjadi pada proses yang lalu itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Ada kebijakan untuk Mulyawan lagi, Pak Mulyawan lagi, begitu. siapa itu? Sorry. Ada siapa itu yang ngomong tuh? Saya Pak, maaf Pak. Siapa? Ya. eh Sampai di mana tadi saya ngomong? Jadi Bulan Ramadan, Pak. ya, eh kegiatan perkuliahannya karena berdasarkan edaran rektor harus mengikuti aturan pemerintah pusat tentang efisiensi, maka di bulan Ramadan bahkan di pertemuan pertama ini kita sudah melakukan kegiatan secara daring. Di bulan puasa malah dianjurkan untuk mengadakan kegiatannya tatap muka dalam dunia maya. Dipastikan semua dosen melakukan itu semua. Makanya eh, mungkin nanti di awal bulan April kegiatan tatap muka mulai berjalan. Dan saya memberitahu Anda bahwa perkuliahan sesuai dengan waktunya hari Rabu pukul 12.30. Kita ada waktu sampai dengan pukul 14 lebih 10 menit kalau tidak salah. Ya. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya sudah mengacu pada kekhususan prodi. Karena mata kuliahnya tentang eh, studi kebijakan pendidikan. Saya hari kemarin bincang-bincang dengan Pak siapa itu Pak Ikam ya. Hari kemarin tuh ada jadwal ujian komprehensif semester 4. Yang diujikan adalah terkait dengan proposal tesis yang dia buat. Jadi diuji 2 kali. Ujian pertama saat dia melakukan SUPT atau seminar usulan penelitian tesis. Yang kedua adalah pada saat ujian komprehensif. Yang ditanya tentang tesis juga dengan proposal. Dan ini akan menjadi gambaran buat Anda ketika Anda nanti semester 4. Gitu. Di semester 3 awal, sekarang ini semester 2, mungkin Anda akan sudah diminta untuk menulis proposal. Makanya kuliah S2 itu sangat cepat. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat gitu. Nilai ada yang kosong, hati-hatilah. Jadi jangan sampai kejadian kita mengabaikan kewajiban. Mahasiswa mengabaikan kewajiban. Nah, di kegiatan online ini saya minta Bapak dan Ibu bisa
bekerja sama dengan sebaik-baiknya, tidak mengeluh gitu. Karena juga saya tidak meminta mata kuliah ini di kelas Anda. Saya hanya diberi tugas di H-5, H-3, sorry. Saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah ini di kelas Anda. Ya, mungkin Anda sudah pernah ikut kuliah saya sebelumnya di filsafat ilmu. Seperti itulah pola yang terjadi. Banyak tugas, banyak aktivitas yang menuntut lebih, walaupun memang terasa hasilnya mungkin belum sekarang, atau eh, belum terasa hasilnya belum sekarang. Kalau sekarang mah karena belum selesai kuliahnya, yang ada mungkin ya mengeluh atau dongkol dan lain-lain. Tapi buat saya, selama memang jalannya benar, jalurnya benar, tujuannya benar, tidak ada yang salah, maka selama itu the show must go on. Anda harus tahu bahwa dalam proses ini tidak mudah mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Saya pernah menyampaikan ini, tapi untuk meri, apa, reinforcement, menguatkan, saya akan tampilkan kembali. Apa yang akan saya tampilkan? Yang akan saya tampilkan adalah capaian atau profil lulusan dari program studi S2 MPI yang seharusnya dilakukan, yang harusnya dicapai dalam satu pertemuan ataupun dalam beberapa pertemuan sampai dengan akhir. Sebentar saya cari dulu. Ini ada ya? Oh, keluar. Saya minta pada Anda kuliah secara online untuk tetap mengaktifkan kameranya. Jangan sampai tidak mengaktifkan kamera. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus memastikan diri siap dalam posisi aktif. Jadi bukan eh, nyambil mengerjakan yang lain. Nomor 4. Mohon kepada Bapak Ibu semua untuk bisa menyesuaikan waktu yang dipakai kuliah untuk tetap melakukan yang lain. Ya. Sebab kalau misalkan nyambil gitu, maka satu tidak akan fokus, dua bisa jadi mengganggu orang yang memang serius. Makanya saya meminta kuliahnya pakai laptop gitu, bukan pakai handphone. Kalau pakai handphone, sudahlah kecil, suaranya kecil, gambarnya kecil, minat buat belajarnya juga rendah. Malah akan muncul kecenderungan Anda akan mengerjakan hal-hal lain di luar kuliah. Kalau itu sampai terjadi, maka kerugiannya bukan ada pada saya sebenarnya. Tapi saya harus meminimalisir jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu, saya share screen yang sering saya sampaikan biasanya di awal kali pertemuan mata kuliah saya dengan mahasiswa tentang standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan jenjang magister prodi manajemen pendidikan Islam. Ini Anda harus tahu sebagai mahasiswa prodi MPI, sebetulnya saya mau dibawa kemana sih kuliah? Dengan segala bentuk mata kuliah itu mau dibawa kemana? Kalau nggak tahu arahnya, maka bisa jadi Anda kuliah juga tidak tahu mau dibawa kemana kuliah ini. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa ada mata kuliah ini? Dasarnya apa sih? Pertanyaan ini yang kemudian harus dijawab oleh Anda dengan pembahasan yang saya sampaikan sekarang. Bahwa Prodi S2 MPI itu memiliki keinginan bahwa Anda sebagai mahasiswa menampilkan karakteristik profil lulusan dari program studi itu dengan tepat. Anda bisa baca di sini. Profil utama lulusan prodi manajemen pendidikan Islam jenjang magister atau S2 adalah 3. 1. Manajer.
2 peneliti, 3 konsultan. Jadi Anda itu dilatih, dididik, belajar di MPI ini untuk memiliki salah 3 boleh jadi. Harapannya sih tiga-tiganya ya. Kalau enggak, pilihlah salah satu apa yang bisa Anda pegang. Manajer, peneliti, atau konsultan. Tapi di sini bukan kata atau yang diminta, tapi dan. Kalau dan berarti keseluruhan itu. Yang mampu mengembangkan teori-teori manajemen pendidikan Islam, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian, serta, nah ini nih ada sertanya, nih, menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Ada lagi tambahannya, serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional. Artinya, besar harapan kampus agar lulusan-lulusannya memiliki karakteristik profil ini. Kalau kita breakdown dari apa yang tadi disampaikan tentang profil, maka Anda akan lihat profil lulusan itu 3. Manajer, peneliti, konsultan. Dan semuanya diarahkan ke situ. Mata kuliah, studi kebijakan pendidikan adalah salah satu mata kuliah turunan dari Anda harus bisa menjadi manajer, peneliti, atau konsultan di bidang pendidikan Islam. Saya tahun lalu pada saat semester awal, ketika pertemuan pertama, saya bertanya kepada Anda semua, Anda tuh S1-nya di mana? Kegiatan hari ini apa? Apa ekspektasi Anda masuk ke S2 MPI ini? Kenapa Anda masuk ke MPI ini? Beberapa kasus ada yang Anda itu bukan orang dengan lulusan prodi manajemen sebelumnya. Ada yang PB, ada yang Unpad, malah ada yang Mesir lah, ada yang juga dari perguruan tinggi lain. Ya ada satu dua lah yang sesuai dengan MPI ada, atau kependidikan Islam ada. Tapi jumlahnya kan tidak banyak. Artinya dari 13 ini, hampir bisa dipastikan semuanya berbeda-beda. Ketika masuk di S2, dengan latar belakang Anda yang berbeda-beda, baik itu S1-nya berbeda, kegiatan yang hari ini pun dilakukannya berbeda, sekarang dihadapkan dengan profil lulusan ini. Kira-kira nyambung nggak? Coba lihat, manajer, magister pendidikan yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Itu deskripsi profil lulusannya untuk manajer. 2, peneliti. Ini kalau peneliti yang tadi disebutkan di atas ini terkait dengan apa? Menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji, serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan internasional. Itu dekat-dekatnya sih ke yang ini. Magister pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, mengelola, merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan, serta mengelola hasil penelitian dalam bidang manajemen pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Ini menunjukkan apa? Anda sebagai calon magister, dan nanti ketika sudah jadi magister, siap-siap Anda bisa menjadi peneliti. Di bidang apa? Manajemen pendidikan Islam. Berarti selama kuliah, Anda dituntut untuk memiliki kecakapan, kompetensi, atau kemampuan dalam melakukan riset dengan benar. Ada mata kuliahnya metodologi penelitian kualitatif, ada metodologi penelitian kuantitatif, ada juga nanti Anda suka ikut kegiatan seminar proposal, Anda wajib hadir. 5 judul atau 5 orang yang tampil minimal Anda hadir di hari itu. Sebagai syarat Anda ikut bisa sidang. Kenapa? Mudah-mudahan pada saat Anda hadir di kegiatan sidang proposal, contohnya Anda duduk di belakang tuh, kalau misalkan Anda pernah lihat itu ada kejadiannya kayak gitu, penguji di depan, yang diujinya di depan depannya itu ada penguji, di belakangnya itu mahasiswa yang
ya tim hore lah. Padahal bukan tim hore. Dia lagi belajar mendengarkan bagaimana dia memvisualisasi dirinya di masa depan, bahwa saya nanti kalau presentasi tentang proposal itu bakal begini. Kalau presentasi nanti tentang ujian tesis itu kayak gini. Ya. Itu visualisasi sebetulnya. Bagian dari cara agar Anda juga cepat-cepat beres gitu. Jangan jadi donatur UIN untuk rencananya. Ya. Oke. Nah, kalau konsultan, magister pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika manajemen pendidikan Islam, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Tentu tidak mungkin bisa menjadi konsultan yang ya qualified kalau dia tidak pernah tahu tentang hasil-hasil riset dan penelitian dia terdahulu. Termasuk juga ketika bisa jadi manajer. Konsultan itu sebenarnya turunannya jadi manajer. Karena biasanya konsultan tuh ahli tapi tidak langsung praktisi. Tapi ahli biasanya ada unsur-unsur apa kualitatifnya gitu. Ya, bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Oke, manajer, peneliti, konsultan. Maka ketika diturunkan ke mata kuliah kita, saya sudah apa sebetulnya menyiapkan sebuah draft. Awalnya saya mau pakai ini, tapi setelah itu saya telah ternyata ada yang cocok, ada yang enggak nih RPS nih. Ini dulu yang bikin adalah Pak Ujang Suyatman, Pak Hasbiawo, dan Pak Wahidayat. Tim teaching ya. Kalau saya nggak masuk ke sini karena waktu itu belum ngajar mata kuliah. Nah, tapi setelah melalui proses evaluasi terhadap CPL yang terdapat di prodi ini, maka saya kemudian menyusun bukan lebih detail lah, lebih pada hal-hal teknis. Anda bisa lihat di sini. Kan ini deh. Ini. Nah, outline materi perkuliahan studi kebijakan pendidikan. Ingat ya, studi kebijakan pendidikan. Dina judul nage teu aya Islaman. Saya nggak tahu ini. Apakah kelupaan ataukah memang sengaja tidak ada kata Islam. Yang ada studi kebijakan pendidikan. Titik. Berarti kalau begitu, jangkauannya luas, tidak sebatas bicara Islam, tapi pendidikan secara umum. Oke. Pertemuan pertama, pengenalan RPS, kontrak belajar, dan kriteria penilaian. Saya akan sampaikan juga ini tentang kriteria penilaian nanti di akhir. Topiknya pengantar kuliah dan konsep project based learning. Saya juga ingin kita semua belajar tentang bagaimana sebuah pembelajaran berbasis project ini diterapkan. Ya. Supaya apa? Supaya Anda pun kelak tidak akan lupa ketika ada di masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat itu tidak pegang jabatan apapun di masyarakat, tapi Anda adalah diakui secara ketokohan, maka maka kita harus tahu dong tentang bagaimana konsep project based learning itu dilakukan. Nah, ini pertemuan pertama. Termasuk ada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok itu nanti saya bagi karena ini cuma ada 14 ya, semuanya ke bagian satu. Jadi paparan dan nanti harus menghasilkan publish juga. Nanti saya jelaskan itu terakhir. Pertemuan kedua, ini adalah pertemuan konsep dasar kebijakan pendidikan. Ini akan saya sampaikan oleh dosen. Ini dosen yang menyampaikan. Ya. Tapi kalau sudah masuk pertemuan ketiga nih, berarti ini sudah masuk ke pertemuan kelompok satu. Ini kelompok satu untuk presentasi. Kelompok satu presentasi. Jadi Pak Ikang, Pak Syifa Urahim, saya tegaskan bahwa nanti sebelum, ya maksudnya beberapa hari ke depan lah, 2 atau 3 hari ke depan, saya akan kirim kepada PJ, atau nanti kirim di grup boleh, tentang struktur tugasnya apa saja yang harus ditulis, kemana saja itu digunakan, dan lain-lainnya semuanya akan saya siapkan. Anda tinggal eh, melihat, menyimak, dan memahami isinya. Jangan kemana-mana, Pak. Nah, walaupun kelompok satu itu dia tampil yang pertama, tapi seluruh mahasiswa, seluruh kelompok 2 sampai dengan 13
wajib menyelesaikan artikelnya di pertemuan ke satu untuk di pertemuan ketiga kelompok satu. Jangan lagi mundur. Kalaupun mundur, nanti diganti, tapi harus yang setara, harus apple to apple. Maka pentingnya ketika menulis itu harus dicek similarity adalah untuk memastikan bahwa tidak ada plagiasi, tidak ada yang namanya fabrikasi, tidak ada yang namanya falsifikasi ketika menulis artikel jurnal. Itu. Dan ini yang akan dijadikan paparan Anda dalam diskusi. Contoh nih, temuan ketiga kelompok satu. Analisis konteks kebijakan pendidikan Islam, kelompok satu. Topiknya tentang konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam kebijakan pendidikan. Ini ada diskusi kelompok menganalisis konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Ceramah tentang teknik analisis konteks kebijakan, stakeholders analysis, dan past analysis. Kemudian ada presentasi awal fokus, analisis kebijakan oleh setiap kelompok. Nah, nanti bagian ini akan saya breakdown satu persatu. Termasuk nanti judulnya kudu naon, bahannya kudu kumaha, dan lain-lain. Saya kasih tahu semua. Yang penting ikutin. Di kelompok 2 nih, formulasi kebijakan pendidikan, proses dan model formulasi kebijakan pendidikan. Ada aktivitasnya tuh, menyusun kelompok. Ya, kelompok kan belum ada nih sampai dengan 16. Mohon makanya dibantu, Bapak Ibu. Ya, pasti ada pertanyaan. Nu mana wae anu can aya eta anak. Nah, biasanya segitu ya. Ke pertemuan berapa ini? Pertemuan kedua ya. Formulasi kebijakan pendidikan itu pertemuan kedua, pertemuan kelompok 2. Ini berarti kelompok 2. Ada lagi pertemuan 5, implementasi kebijakan pendidikan. Ini kelompok 6. Kelompok 6 sih, kelompok 3 deh. Kemudian pertemuan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pertemuan ke-6 maksudnya. Evaluasi kebijakan pendidikan. Di situ ada tulisan metode dan teknik evaluasi kebijakan pendidikan. Diskusi kelompok merancang metode evaluasi untuk kebijakan yang dipilih. Kemudian ceramah tentang model-model evaluasi kebijakan, SHIP model, goal free evaluations, atau mengikuti kegiatan secara singkat, workshop singkat tentang teknik pengumpulan data dan evaluasi. Nah, itu pertemuan ke-6. Ke pertemuan ke-7, kebijakan pendidikan dalam konteks global. Ini mungkin masuknya di pertemuan kelompok, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini 4 nih. Ini kelompok 5. Konteks global. Oh, kemudian pertemuan 8 UTS. Nah, kalau UTS nanti apa? Nah, makanya gini, untuk menghindari penulisan atau publish artikel yang telat, maka di pertemuan pertama juga harus sudah bisa Anda menyelesaikan tugas itu. Minimal 1 minggu setelah ini Anda harus ke lapangan, ngambil data, setelah itu diolah, kemudian dibuatkan artikelnya. Dibuatkan sesuai dengan ini. Nanti saya akan siapkan semuanya. Ya, tenang aja. Walaupun mungkin butuh waktu sekitar 1-2 hari ini. Kemudian ini ada kelompok, nah ini, ada 9-13 implementasi dan analisis project. Nah, nanti ini mungkin akan kita sesuaikan, termasuk juga dengan apa saja yang harus diadakan, disiapkan oleh mahasiswa. Pertemuan ke-14 presentasi final project, ya ini terakhir. Tapi nanti sekali lagi, semuanya akan kita ubah supaya nanti orang akan mendapatkan sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Pertemuan 15 penyempurnaan dan tulisan laporan, ini untuk laporan. Kemudian ada ini nih, UAS. Nah, saya ingin menampilkan ini pada Anda. Pertama, aturannya ya, kalau Zoom, kalau misalkan masuknya itu pukul 12.30 ya, saya kasih toleransi sekitar 15 menit lah. Jadi ada 12.45. 12.45 atau lebih, ayahnya kalau ini tidak digarap, nanti ada yang kelupaan. Maksudnya gimana? Nih, kuliah Zoom sama dengan
kuliah Zoom itu harus on cam atau wajib on cam. Kenapa? Karena Anda sendiri ketika di kelas kan kuliah nggak pakai plastik hitam ya supaya nggak kelihatan dosen. Artinya memang Anda niat dari awal mau kuliah. Nah, ketika bicara tentang S2 ini, S2 yang Anda sedang ikuti sekarang, bahwa Anda juga sama tidak melakukan hal-hal yang kira-kira itu berujung pada adanya banyak uang. Uang apa? Undangan, absensi, notulensi, dan gambar. Itu adalah persyaratan sebuah kegiatan harus ada. Jadi jangan sampai nggak ada. Maksudnya gimana, Pak? Ya, pada saat Anda kuliah wajib on kamera. Fokus, tidak mengerjakan yang lain. Kalau misalkan Anda di off kamerakan, mungkin saya akan berhitung nih. Sebetulnya ini yang hadir tuh benar orangnya atau orang jadi lagu butut. Maksudnya cuma didengerin doang gitu maksudnya. Tidak ditelaah. Jadi kan radio butut akhirnya. Masuk paling telat 12.45 ya. Kalau lebih berarti nanti masuknya waiting room atau not enable. Pastikan jangan sampai telat ya masuk Zoom-nya. Lewat dari jam tersebut, host kunci masuk Zoom. Jadi akhirnya jadi tidak masuk, tidak kuliah. Rename. Oh ini tidak perlu di rename lah. Nah, kelasnya cuma segini kan. Oke, next. Sekarang ketika berbicara tentang nilai, biasanya banyak yang bertanya di awal-awal. Pak, nilainya kumaha? Nilai itu tidak ada yang tidak dikeluarkan. Selama semua komponen yang wajib Anda tulis, Anda selesaikan. Makanya jangan sampai kejadian Anda itu telat keluar nilai dari dosennya. Karena dosennya tidak bisa mengintervensi lagi nilai karena waktu atau periode pengisiannya sudah lewat. Siapa yang bisa melakukan? Rato. Siapa Rato di pasca? Ya Pak Masrul. Makanya kalau ada nilai yang telat, ya. Tapi saya khawatir kemarin ada kejadian. Itu katanya kalau telat nilai kemudian nanti sudah periode prediktinya ditutup, itu urusannya panjang katanya. Makanya saya ingin mengingatkan Anda semua, mumpung Anda semester 2, kalau Anda memang punya kelayakan dan juga Anda passion untuk dapat nilai bagus, contohnya maksimal dapat A, ya sok berjuang gitu. Dan semua juga tidak ada yang tidak berjuang sekarang. Dosennya berjuang aja, mahasiswa juga berjuang aja. Ya. Nah, apa kriteria nih sebelum masuk ke situ? Pastikan Anda hadir 16 kali pertemuan. Jangan sampai tidak hadir. Toleransinya itu adalah 70% dari keseluruhan. Silahkan Anda hitung. Kira-kira 70% dari eh, 100 berapa? 30 juga berapa? Nah, kalau misal nih Anda absen 3 kali, kehadiran tuh wayang deh 75% buat syarat ujian. Boleh Anda tidak masuk 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, udah dapat C aja udah bagus itu. Dan Anda harus ingat, saya hanya mengeluarkan 2 nilai sebenarnya. Nilai A dengan nilai B. Kalau Anda mau dapat C, boleh. Gak masalah, selama buktinya ada. Maka sebut bukti, Pak. Iya, kamu nyebut ke itu kunaon sebab saya kan udah bukti namanya. Jangan menuduh, mesti salah. Ya minimal ya foto, simpel. Gitu. Nah, kemudian untuk UTS, artikel yang disubmit dan dipublish. Dasar sumbernya dari laporan PBL. Dicari, cari yang gratis. Saya sudah memastikan bahwa kalau untuk UTS itu Anda mengumpulkannya di saya. Jadi saya yang menjadi apa naskahnya untuk UAS itu, oh sorry, untuk UTS itu dikumpulkannya pada saat UTS dan itu saya yang mengelolanya. Jadi nanti Anda tinggal ikut saja template-nya, pastikan sesuaikan dengan itu. Kalau belum sesuai saya akan balikin lagi. Ya. Nanti Pak apa Bu PJ, Pak PJ ya, Pak Sipaul Rahman, saya akan menuliskan semuanya dalam paket lengkap supaya Anda bisa baca. Yang penting baca dulu isinya. Ya.
Nanti itu akan saya sampaikan. Kemudian kalau UAS itu adalah laporan hasil project based learning yang nanti ini akan kita jadikan buku. Nah, ini yang mungkin eh, wallahu alam kepada dosen lain sudah ada yang melakukan di kelas ini. Jika belum, maka saya akan menginisiasi agar mahasiswa punya karya. Kemarin Pak Ikang sudah melihat contoh hasilnya bahwa seluruh nama mahasiswa itu eh, menjadi apa ya? Menjadi penulis dalam buku chapter dengan dosen. Jadi dosen jadi editor plus jadi penulis juga. Dan itu nanti akan kita lakukan eh, sebelum UAS berakhir sebagai hasil UAS. Jadi UASnya itu hasil project based learning Anda yang dibukukan. Tapi tetap laporannya tetap kudu aya. Maksudnya laporan Andanya ya, yang kemudian nanti tinggal dibuatkan menjadi eh, apa? Dikriteriakan seperti artikel jurnal. Nah, apa tugas mandirinya? Tugas mandirinya adalah menghasilkan output berupa tugas. Ada dua, artikel 2 buah, submit ke jurnal khusus. Jadi gini, saya ingin mempersilahkan Anda. Ini karpet merah buat Anda. Karpet merah buat Anda untuk Anda bisa publish artikel Anda di jurnal yang saya kelola. Tapi dengan catatan Anda harus sudah siap untuk melakukan revisi. Karena kata kuncinya adalah revisi. Revisi untuk perbaikan. Yang itu Anda harus submitkan nanti di bulan puasa. Nanti saya akan berikan clue dan tata cara untuk bagaimana bisa menulis artikel dengan relatif baik. Berapa? 2 buah. Pak, banyak amat 2 buah. Sedikit kalau 2 buah. Kemana saja Pak disubmitkan? Submitnya ke sini. Satu, ke jurnal epistemic. Anda pasti sudah pernah dengar. Beberapa orang yang sudah masuk, sudah publish. Kalau Anda lihat di epistemic ini, journal.pegiatliterasi.org.id, masuk ke home, nanti ada yang volume 4, yang kemarin bulan Januari terbit. Ini ada 10 artikel yang muncul. Dan ini adalah teman-teman mahasiswa. Karena saya yang mempersilahkan Anda, berarti Anda tidak dipungut biaya apapun. Yang penting Anda mau melakukan revisi dan fast respon dengan editornya. Karena nanti saya yang langsung akan menghubungi Anda satu persatu ya untuk melakukan revisi. Yang kedua, artikel jurnal Anda itu dipublish di sini, dikirimkan ke sini ke jurnal Harismatik. Nah, ini juga sama, saya juga yang pengelolanya. Ini kalau Anda lihat editorial timnya, nanti ada nama saya di situ. Jadi, Anda akan saya minta untuk, bukan minta ya, saya akan persilahkan Anda, karpet merah nih, nulis di jurnal yang saya kelola. Dengan catatan, sesuai dengan fokus and scope, pastilah, kan ada pendidikan, studi pendidikan. Dan sesuai dengan isinya, karena di Harismatik dengan epistemik, ini template-nya tidak jauh beda, kecuali di Harismatik ada angka 1, 2, 3-nya, kalau di jurnal epistemik tidak ada. Nih, dalam rangka apa ini semua? Dalam rangka memudahkan Anda untuk berproses menulis. Tapi saya nanti akan ajarkan semua hal yang terkait dengan penulisan harus seperti apa saja, menggunakan apa, dan harus bagaimana. Pastikan Anda membaca dulu artikel-artikel di sini, dan di sini harus sesuai dengan jurnal template. Anda bisa lihat di sini, yang tampilan kemarin bulan Juni, abstrak yang melihatnya 25, download 9, download PDF-nya ya. Kemudian nih yang melihat tuh 21. Terus banyak di sini, ada 10 kalau misalnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini sudah 10. Artikel terbit 10. Di epistemik itu terbitnya dari bulan Januari, bulan Mei, dan September. Di Karismatik itu 1 tahun 2 kali. Tapi kita akan tarik ulur ke belakang supaya Anda bisa terbit secepatnya. Oke. Kemudian, ini yang jadi repot juga nih, pastikan Anda untuk menyelesaikan tugasnya dengan segera, jangan sampai ditunda-tunda. Termasuk pada saat Anda project based learning nanti,
Anda harus di bulan puasa minggu pertama dan kedua itu harus sudah ngambil data di lapangan. Karena nanti judulnya saya yang atur, artikel judulnya naon, nanti diolah sedikit banyaknya. Eh, yang penting Anda mengetahui bahwa ini tugas UTS, ini tugas UAS, ini tugas mandiri atau tugas kelompok. Kalau tugas kelompok itu artinya gini, yang ini ya maksudnya. Karena posisi Anda kan cuma 13 atau 14. Lalu tidak mungkin dibuat kelompok, satu kelompok 2 orang gitu, 7 soalnya. Terlalu cetek gitu. Jadi silahkan mengerjakannya masing-masing, tapi mengatasnamakannya kelompok. Maka nanti dalam penilaiannya ada kehadiran, ada UTS, ada UAS, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri, ada partisipasi. Nah, untuk partisipasi, saya akan minta Anda untuk silakan memberikan komentar, memberikan masukan, terlibat dalam dunia apa? Dunia pendidikan dan pengajaran dengan sebaik-baiknya. Jika Anda 11 kali aman, tidak ada masalah hadir terus, maka nilai Anda untuk kehadiran 100. Kemudian kalau misalkan 8 kali hadirnya, itu dapatnya 50. Ya tinggal konversi saja sendiri. Jika nilai Anda itu 80 sampai 100, maka itu dapat nilai A. Kalau 70 sampai 79 B. 60 sampai 69 C, kemudian E itu di bawah 50 dan tidak lulus. Maka saran saya, pastikan Anda mengikuti arahan ini dengan sebaik-baiknya. Jika perlu, ditulis, jika perlu dipoto. Tapi nanti juga saya akan upload di YouTube. Saya nanti akan kirimkan linknya di grup, supaya nanti Anda bisa menelaah lagi, dan seterusnya. Nah, untuk UTS dan untuk UAS, itu ada dalam kendali saya langsung. Jadi Anda tidak boleh, eh, apa ya sebutnya, bid'ah. Ya, nggak boleh bid'ah. Bid'ah mah tempurun ini dina nulis artikel, dina agama ini temenah. Ya. Bid'ahnya bid'ah yang bid'ah jelek gitu maksudnya. Artinya apa? Kalau ada apa-apa di lapangan, Anda harus langsung kontak saya. Karena nanti risetnya bakal eh, dipublikasi misalnya. Gitu. Oke, saya, sorry, saya jelasin dulu yang ini. Jadi untuk UTS, Anda tidak perlu repot-repot, Pak, saya itu submit di mana dan kemana. Itu tugas saya. Jadi saya yang akan mengolahnya, mengolah data Anda menjadi artikel. Jadi nanti eh, kebijakannya ada pada saya, ya. Tapi artikelnya harus sudah selesai setelah Anda menyelesaikan project based learning Anda. Nah, untuk UAS, nah ini yang menjadi tugas Anda yang mungkin memerlukan effort, ada effortnya lah ya, walaupun tidak tidak besar. Nanti Pak Ikang boleh bantu untuk penyusunannya nanti seperti apa saja. Nanti saya kasih tahu rumusnya. Jadi yang yang baru dari semester ini adalah eh, ini nih. Jadi kalau ditanya, ini berarti artikelnya berapa? Artikelnya 3, tugas untuk bukunya 1. Apa ini? Ini adalah berisi tentang chapter-chapter yang nanti berdasarkan hasil lapangan Anda yang akan kita susun menjadi temuan hasil riset. Saya akan editori naskahnya dan mudah-mudahan ketika pertemuan ke-16 berakhir itu si bukunya sudah bisa terbit. Terbit itu artinya bisa cetak. Maka saya minta nih bantuannya Pak PJ ya, si Pak Ibrahim dan Pak Ikang yang tadi ngobrol dengan saya kemarin tuh. Jadi eh, Anda nanti punya, saya sudah perlihatkan belum contoh book chapter? Kalau belum nanti saya perlihatkan sebentar. Sini ya. Ini contoh saya punya book chapter, tapi sebelumnya ini yang sedang dalam proses penerbitan. Kalau yang apa, yang sudah terbit jadi buku, malah saya juga punya buku cetaknya. Ini contoh ini.
Manajemen SDM. Saya menulis bukunya, chapternya saja, satu chapter. Anda bisa lihat, halamannya cuma 75, yang tulisnya cuma 5 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi namanya ada di situ. Nih, ini satu. Ya. Yang kedua, eh, ini, metodologi penelitian kuantitatif. Ini juga saya sudah menyelesaikan buku dalam bentuk PDF ya. Yang fisiknya ada juga. Saya pesan juga fisik. Ini mah tulis sendiri. Ini mah cek similarity. Kalau misalkan yang kayak korojokan lagi, ada nih. Hmm, hmm. Ah, ini buku dikeroyok bareng-bareng. Ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, tiga belas, 15 orang. Tuh, bukunya. Berapa halaman? 333 halaman. Tuh. Jadi artinya, Anda nanti kalau misalkan menyusun buku ini, nanti nama saya, nama Anda, semua ada di situ sebagai penulis. Dan ada HKI. Seperti apa HKI itu? Apa fungsinya HKI itu? HKI itu fungsinya adalah sebagai bagian dari cara mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan untuk bisa kita pertahankan untuk milik kita. Jadi HKI itu nanti berdampaknya pada apa? Pada salary. Boleh jadi karena orang sering pakai, sering apa, nanti ada konversi uang. Nih, ini catatan penciptaan disebutkannya tuh lengkap. Nah, ini dituliskan lampirannya. Tuh, 11, pemegangnya tulis juga 15. Udah, begini aja. Nggak ada lagi tanda tangan bas. Gitu. Oke. Dan ini dikerjakan dan selesai pada saat UAS. Jadi UAS itu pasti harus keluar si bukunya. Sudah selesai. Nah, kalau ditanya, Pak, berapa harganya menyusun buku itu? Kemarin waktu saya ngobrol sama si mbaknya itu di angka 1.200.000. Kalau misalkan teman-teman ada 12-13 orang, bisa di angka 90 ribuan atau 100 ribuan. Nanti teman-teman punya buku PDF-nya. Belum buku fisiknya. Kalau fisik nanti nambah lagi. Saya juga nanti bakal ikutan gabung. Tenang aja, jangan khawatir. Yang penting andanya mau. Jadi di mata kuliah ini nanti outputnya 4. Satu, laporan dalam bentuk buku. Yang ke satu lagi adalah sebagai bahan paparan Anda. Sudah bukan 4, berarti 5 ya. Bahan paparan. Paparannya diambil dari mana? Dari pada saat Anda melakukan risetnya. Nanti saya atur semua. Saya atur semua. Termasuk judul-judulnya pun saya atur. Supaya apa? Supaya nanti Anda tidak kebingungan. Saya harus nulis apa? Tinggal nanti Anda ke lapangan. Ada yang ke pondok pesantren, ada yang ke sekolah, ada yang ke madrasah, ada yang kemana gitu. Untuk mencari kira-kira apa peluang-peluang untuk bisa mendapatkan tema tentang penelitian. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Yuk, silakan. Bapak, Yuk. izin bertanya. Oke. Jurnal kan outputnya tadi ada 3 ya Pak ya? Yang buat tugas mandiri 2 sama yang buat UTS 1. Hmm, Nah, untuk yang presentasi. buat tugas mandiri ini, judul dan segala macamnya dibebaskan Pak. Saya Terkait yang dengan, nanti saya yang buat. oh, Enggak, tugas mandiri juga Pak. ya, mandiri itu artinya mandiri itu ada yang mengerjakan, tapi untuk tema dan topiknya saya yang tentukan. Karena kalau dibebaskan nanti khawatir ada yang sama. Kalau untuk bentuk pendekatannya Pak, literatur review atau studi lapangan? Semuanya lapangan. Studi lapangan semua. Lapangan. Nah, yang nanti untuk review buku dan lain-lain nanti ada lagi khusus. Kenapa lapangan? Karena saya ingin Anda ke lapangannya satu kali, tapi punya data berkali-kali. Gitu dong. Ke lapangannya sekali. Ngerti nggak maksudnya? Ke lapangannya sekali.
ke lapangannya Ya, sekali, data yang Anda dapatkan itu bisa untuk beberapa artikel. kemungkinan tugasnya dengan satu tema ya, Pak ya? Temanya sama, tapi dengan berbeda genre lah, gitulah maksudnya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Yuk, intinya begini, saya ingin memudahkan Anda mengerjakan tugasnya, tapi membuat Anda lebih fokus dalam pengerjaan. Karena kalau Anda kuliah dengan saya tidak menghasilkan karya, ya saya kan suka diprotes lah. Saya banyak yang protes juga, tapi saya tutup telinga aja. Ngapain juga saya peduli. Saya yang saya yang ngatur, saya yang bikin andanya bisa, ya kenapa harus repot gitu. Cuma memang tadi teh bahasa gampangnya begini. Kalau belum makannya selesai, biasanya orang itu pasti ngomong, aduh nggak kenyang nih, atuh gimana ya? Makanya makannya beresin dulu, biar nanti ketahuan laparnya terpenuhi atau tidak. Oke, siapa tadi teh? Budiani? Siapa? Siti. Saya Elis, Pak. Oh, baik. Ya, begitu ya, Polis ya. Oke, Iya, Pak. Makasih. ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh. Siapa nih? Eh, saya Iksan. Sebelumnya mohon maaf kalau agak berisik, Pak. Di sini lagi hujan deras. Ini kan tadi untuk tema ditentukan oleh Bapak semua dan juga Ya, judul ya. Kalau untuk tempat juga sama, tempat untuk studi lapangnya juga. tema. Jadi gini, contoh kalau di situ hanya disebutkan pondok pesantren, berarti Anda carinya pondok pesantren mana gitu. Kalau misalkan di situ SMA, Anda silakan cari SMA-nya mana gitu. Jadi eh, jenjang sekolahnya itu hanya nama secara umum, tapi nanti di lapangannya ada yang cari sendiri. Contoh nih tentang usaha eh, budidaya ternak lele di pondok pesantren mana gitu. Nah, contohnya ya, contoh. Dalam konteks ini penting untuk dikaji karena apa? Konsistensi pondok pesantren dalam membangun bisnis itu rata-ratanya tidak jarang istiqomah gitu loh, ngerti tuh. Malah ada yang lucu nih, ketika Gubernur Ridwan Kamil dulu punya kebijakan OPOP namanya, One Pesantren One Product, itu kebanyakan itu gagal tuh pesantrennya cuma dapat anggarannya aja tapi proyeknya wah gitu. Wah, ngeri lah, ngeri, ngeri. Kayak gitu-gitu sebenarnya, kayak gitu. Ya, oke, Baik, terima next. kasih. Bapak Izin mau bertanya, izin tanya, Pak. Yuk, raise hand dong lah, biasa kan. ya Raisa. Boleh siapa dulu? Oke, siapa? Nggak ada yang raise hand nih, nggak kelihatan. Bentar, gimana ya? Bentar, Pak. Tahu nggak raise hand kayak gimana? Ah, Tahu, Bu Dina Chan tahu apa Pak, raise tapi di hand? mana? Tahu, tapi ini tiba-tiba di mana ya gitu. Ah, itu gimana di mana? Sok, gimana? Ini Pak tadi kan terkait tugas terstruktur dan juga tugas yang PBL, yang hasil PBL. Ini tuh berarti dua hal yang berbeda ya Pak maksudnya? Ya, Atau dua hal yang berbeda berarti ya? Tugas ya, terstruktur dan UAS itu berarti berbeda. Oke, betul. itu aja Pak mungkin. Ya. Jadi gini, kalau ditanya, Pak, nanti presentasinya apa? Ya, presentasinya itu adalah laporan hasil Anda project based learning. Sebenarnya sebenarnya gini ya, ini saya kasih tahu ya rumusnya ya. Anda itu penelitiannya satu kali, tapi jadi produknya jadi opat gitu loh. Produk laporan, produk artikel yang UTS, kemudian produk artikel yang tugas mandiri dua. Tuh. Jadi sebenarnya mah ke lapangannya satu kali, cuma jadi itu diolah dengan judul yang berbeda-beda menjadi 4 output gitu maksudnya. Kebayang tuh sih? Jadi gini, Kebayang, Kebayang, Pak. Pak. bisi teka Bayang Pak. bayang, bayangkan heula ngahulang heula, naon sih maksudnya gitu. Jadi gini, Anda nanti akan saya berikan gambaran ilustrasi bagaimana cara mendapatkan data. Yang paling penting itu kalau melakukan riset adalah Anda harus tahu apa rumusan masalahnya. Itu dulu pertama.
mau dibuat berapa rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah itu bisa jadi satu buah artikel ini. Jadi lamun aya nu teu beres-beres nyen artikel nu satahun atau 2 tahun, cirining teu dipelajari caranya. Yang biasanya ngeluh itu karena nggak mau belajar caranya. Karena yang dia tahu, berat nyeuna. Lain berat sebenarnya mah. Kan dul itu nama gitu. Nggak ada cara yang lain. Mumpung ke kuliah, yuk kita belajar sedikit cerdas. Sorry, belajar berpikir cerdik. Cerdik dalam hal apa? Dalam hal menyelesaikan tugas-tugas. Gimana caranya dalam satu laporan, outputnya bisa banyak. Nah, itu yang penting. Gitu. Yang penting datanya harus ada. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi. Dibuat kolomnya, ditulis di situ apa saja yang didapatkan. Karena dari situ nanti tinggal diolah sebenarnya mah. Gitu. Halo, halo, halo. Wah, geus tugas Ya. ini. Can kena naon. Halo, halo, Pak. Tugas. Nah, Aman, Pak. Aman. ya kan saya juga tahu lah mahasiswa ge ada jelemanya, kadang aya ngeluhna gitu nya. Kadang lamun kedongkol memberikan kegorowokan tepugu aja kan biasa. Ya, dan saya tidak terganggu dengan semua apapun yang Anda omongkan. Karena kalaupun Anda mau laporan ke siapapun, ke saya kan bisa berkelit. Deliknya apa? Kan gitu, simple. Emang saya minta duit ke Anda? Oh, enggak. Emang saya nuntut apa? Biar Andanya bisa. Cuma memang untuk ke arah sana diperlukan kedewasaan dalam berpikir. Sebetulnya yang saya lakukan ini buat Anda atau pada saat kuliah, itu adalah sedang berlatih untuk melakukan riset untuk Anda persiapan pada riset yang sesungguhnya itu nanti membuat proposal tesis dan mengerjakan tesis. Sebenarnya ke situ. Dan itu harus latihan supaya Anda nggak kaget pas nyusun tesis teh. Oh, kuning kudu nyusun tesisnya. Ari mana kamari ka mana wae atuh kuliah teh. Kan orang teh keur dilatih ya, nulis artikel dilatih, presentasi dilatih, berdebat berlatih terus. Nggak ada yang tidak dilatih. Oke, ada lagi? Bapak boleh lihat ini hasil project based learning yang tadi, Pak, yang bentuk PDF-nya pengen lihat isinya gitu. Apanya? Oh, kalau itu belum, Yang belum. Kalau oh, kalau tadi mah itu mah buku. Jadi gini, book chapter, book chapter, book chapter. Nanti pengen tahu saya, isinya. oh boleh, sebentar ya. Book chapternya saya punya berapa book chapter ya? Ada sekitar 8, oh enggak, deh, lebih. Tahun ini saja 2025 saya sedang proses 3 buku, 3 buku, sorry, 3 buku. Ini kan HKI-nya. Nah ini bukunya nih. Tuh. Jadi nanti judul besarnya adalah eh, entrepreneurship dalam pendidikan Islam. Nanti saya akan bikin ininya apa eh, temanya. Makanya kalau boleh saya mau ngajak Anda untuk nanti saya akan praktik bagaimana cara menyusun apa book chapter. Itu Anda percaya atau tidak dengan berbasis AI, book chapter itu hanya bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam kurang. 30 menit bisa sih, tapi saya nggak yakin bisa selancar itu loh. 1 jaman lah. Asal dikerjakan. Tuh, ini judulnya nih, ini daftar isinya. Bentar, daftar isinya ya. Nah ini bab 2, ini bab 3, ini bab 4, ini bab 5, bab 6. Terus. Jadi gini, isi lupa ya. Saya ngasih tahu isi lupa nih. Jadi eh, laporan itu hal yang lain. Tapi untuk dibukukan, nanti bukunya akan kita buat book chapter. Nah, gitu. Laporan tetap ayat. Laporan itu nanti melampirkan semua yang Anda lakukan. Wawancara, observasinya. Karena laporan inilah yang akan menjadi dasar Anda bikin soal jawaban UTS dan tugas mandiri ini. Nah, lalu ditanya, Pak, ada tugas terstrukturnya teh naon? Sebetulnya tugas struktur itu adalah
laporan hasil project based learning yang Anda laporkan pada saat presentasi. Jadi presentasi nanti naon? Boleh jadi project based learning gitu. Jadi nanti saya akan buat ada sebelum UTS, ada sebelum UAS. Kalau sebelum UTS, ya, kalau sebelum UTS itu teori-teori. Tapi kalau setelah UAS itu nanti adalah hasil Anda melakukan project based learning. Waktunya panjang. Makanya saya juga belum bisa menyampaikannya secara utuh hari ini karena saya khawatir nanti belum sesuai dengan timeline. Karena saya mau pakai tanggal-tanggalnya harus saya masukin biar jelas gitu. Jadi si A kebagian apa, nanti tentang bagaimana nanti sudah dijelaskan. Begitu ya Bu Elis ya? Sudah kelihatan tadi ya ini? Tuh, Oh ya, tuh. Masih. Tuh, manajemen. Ini saya cuma kebagian satu chapter nih. Manajemen keuangan pendidikan yang akuntabel. Ini kalau diklik masuk ke sini tuh. Tuh, bab 7. Ya, artinya gini, kalau kita belum bisa bikin buku satu oleh sendiri, atau bikin keroyokan atau yuk. Nah, gitu maksudnya. Biar punya karya beres kuliah. Tuh. Ini totalnya 333 halaman. Kalau beli buat sendiri kan enak, nggak repot. Saya beli ini buku fisiknya, harganya 85.000. Tapi buat saya worth it lah. Saya nulis di situ, ada nama saya juga. Kemudian saya dapat HKI juga. HKI-nya tinggal disimpan aja di sini. Tuh disimpan ini tuh. Seperti ini tuh. Tuh, saya ada di sini. Ya, atuh beres kuliah teh boga-boga karya buku hiji atuh di mata kuliah ieu teu ulah tepika teu boga-boga acan. Kalau Anda tidak merasa perlu dan tidak merasa bangga tidak punya karya, ya saya juga bingung atuh dari tadi saya membahas tentang capaian profil teh naon atuh fungsinya kan gitu modelnya. Mungkin di mata kuliah lain Anda sudah juga diarahkan untuk menulis buku kan? Ada? Belum? Sudah ada belum? belum. Belum ya. Jangan kaget nanti bakal ada project buku bareng-bareng nih dengan dosen. Ya makanya saya berharap Andanya semangat gitu. Biar saya semangat. Kalau Andanya nggak semangat, saya mah tetap semangat gitu aja, tenang aja. Ya, nggak bakalan terganggu oleh siapapun. Jadi Anda semangat, saya lebih semangat. Andanya nggak semangat, saya mah tetap semangat. Karena apa? Karena ya untung dan ruginya suatu pengalaman itu tidak ada yang akan merasakan kecuali diri kita sendiri. Kalau buat Anda, ini mah nggak worth it Pak, ya terserah. Saya juga nggak paksa. Cuma nanti kalau ada apa-apa ya salah sendiri, berarti Anda nggak nurut aja dalam rangkaian program perkuliahan kita dari awal sampai akhir. Begitu ya. Masih Pak Rohim. Pak Rohim, ada yang mau ditanyakan boleh? Enggak sih Pak. Paling nanti saya minta ini aja Pak. Untuk yang mau dibagikan ke teman-teman. Oh iya, pasti, pasti, pasti. Tidak diminta juga saya kasih. Karena memang perlu. Gitu. Oke, Pak Sofyan, pertanyaan. Sok. Cukup Pak, nanti japri aja. Ulang ngecebrok di tukang kan deh. Yo, siapa lagi? Mangga. Kalau saya lebih baik fair-fairan aja. Fair-fairan tuh gini. Anda pengen punya karya atau bareng-bareng, yuk. Saya akan dorong Anda untuk bisa. Karena saya tugasnya, ya kalau dalam bahasa Tutpuri Handayani ya di belakang ngedorong sebenarnya, tapi saya harus ngasih contoh dulu kan gitu. Kalau saya nggak ngasih contoh, berarti eh, saya berbuat keliru gitu. Oke, ini yang hadir 16 berarti ada 15 orang nih. Apa ada yang satu orang dua device? Iya itu Pak, yang satu orang 2 device itu. Siapa? Iya Pak, saya 2 device. Oh, pantas. Saya juga, Pak. Loh, berarti siapa dong yang nggak hadir? Kan 14. Ininya 16. Kang Nabil, Oh, si Nabil. Kang Nabil Pak. Oke lah, bilangin aja Nabil. Jangan sampai nggak hadir lagi gitu.
Ya. Di bulan puasa saya nanti tolong dibantu Pak Rohim, posisinya kita kuliahnya jam berapa, beres jam berapa, apakah ada pengurangan waktu karena rukhsah bulan Ramadan gitu, ataukah ditambah waktunya ketika maghrib juga supaya naon ngabuburit contohnya gitu. Oke lah kalau gitu saya cukupkan dulu sekian. Ada waktu 10 menit nanti buat Anda gunakan untuk berdiskusi atau apapun, mangga. Saya harus persiapan, saya mau ngajar lagi. Masalahnya kalau hari Rabu, saya ngajar tuh full dari jam 6 lebih 10 menit sampai dengan pukul 18. 6 kelas difullkan satu hari. Jadi, ya dinikmati aja. Satu hari itu mah pokoknya mah tong diganggu naon. Ya, saya juga tidak ada kegiatan apapun Rebo. Jadi fokus aja untuk ngurusin kelas yang di UIN. Gitu. Pak Ikang ada Pak Ikang? Aman Pak, Alhamdulillah nggak ada saat ini. Mas, pastikan ini Bu Ekvina kemana ini? Kok mati wae ininya? Apa? Ini Pak, teman-teman ini mau nego terkait Jadwal. perkuliahan. Gimana? Untuk jam perkuliahan apakah bisa dipindahkan gitu Pak? Ke hari apa? Teman-teman sih kayaknya minta di hari Selasa di 12.30. Saya tuh nggak ada hari Selasa. Kalau sekali-kali mah boleh lah, ya. Sekali-kali mah boleh. Tapi Sekali-kali. kayaknya kalau tatap muka ya. Kalau online-nya mau dipindah juga. Gimana Pak? Kalau Nggak kedengaran hujan lebat. Enggak, maksudnya kalau online-nya mau dipindah jadwal ke hari apa tadi? Hari Selasa. Maksudnya yang iya, mau betul. dipindahkan Hari itu nanti Selasa, pada saat online atau yang offline? terutama yang offline, Pak. Oh, ya. Kalau offline mah nanti kita bisa atur waktunya, ya. Kalau saya kebetulan datang hari Selasa, nanti bisa kita kuliah Selasa tatap muka. Kalau ternyata enggak, ya berarti eh, hari sesuai jadwal. Tapi saya mau tanya dulu nih kelas PAI, MPI 2A ini kan ada Pak Saca, ada Pak Ara dan saya, ada Pak Prof. Khairul Rahman dan Pak Ujang Nurjaman. Emang dua mata kuliah lain sudah pindah waktunya? Baru yang Yang hari tadi sebelum yang ini hari Pak, Rabu sudah dengan pindah. Pak Saca. Baru yang entrepreneur Pak, entrepreneurship. Oh, yang Pak Saca pindah ke hari Selasa? Hari Pak Senin Saca, Pak. Saca hari Senin Pak. Oh, iya, iya. Ya, paling gini aja solusinya. Ini baru solusi ya. Kalau misalkan pas sayanya datang berarti Selasa bisa tatap muka. Kalau tidak, ya berarti di waktu yang sama Zoom aja dulu gitu. Gampang lah, teknis itu mah. Ya, kalau misalkan cuma satu hari saya doang nih, hari Rebo, ya nanti kan diatur di Zoom bisa atau di teknis yang lain bisa. Ya, itu ya Pak Rohim ya. Oke, Siap Pak. oke. Oke deh, kalau gitu. Pastikan untuk di minggu depan saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar atau konsep dasar tentang entrepreneurship dan tentang tugas-tugas. Ya, oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Pak. Atur nuhun Bapak.